Nggak ada namanya kalau kita ikut kegiatan di kampus itu bisa menghalangi prestasi kita. Prestasi yang udah aku raih sebenarnya itu udah dari sejak SMA. Aku pernah jadi mahasiswa berprestasi Kabupaten Bangka Selatan tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Polkes Papin berada dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh salah satu mahasiswa berprestasi Polkes Papin ya, yang bernama Dela. Salaman dulu sama Bapak. Apa kabar Dela? Alhamdulillah Pak, baik. Baik. Untuk selanjutnya kita kasih nih kesempatan pada Dela untuk memperkenalkan diri dulu ya, nama, dari jurusan mana, terakhir prestasinya apa ya. Pada Dela, saya persilakan. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dela Lopita. Saat ini aku merupakan mahasiswa semester 4 jurusan keperawatan di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Nah, untuk prestasi yang udah aku raih sebenarnya itu udah dari sejak SMA. Aku pernah jadi mahasiswa berprestasi Kabupaten Bangka Selatan tahun 2021, kemudian jadi siswa berprestasi anti korupsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Selatan tahun 2021. Juga di SMA itu biasanya aku sering ikut lomba debat bahasa Indonesia, kemudian LCC 4 pilar itu Pak. Nah, sejak kemudian lulus SMA itu aku tergabung di Duta Basal Akademi Bujang Dayang Bangka Selatan. Nah, selanjutnya terakhir tadi aku ikut Bujang Dayang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan terakhir di kampus, kemarin Duta Baca dan lanjutnya nanti ini Duta Kampus. Baik, terima kasih ya. Masih muda tapi sudah menjadi gudang prestasi ya. Dari SMA juga sudah punya prestasi ya. Sebenarnya nih, berarti golongan mahasiswa aktif ya. Apa sih manfaatnya menjadi siswa dulu waktu SMA sama menjadi mahasiswa ini? Menjadi mahasiswa aktif itu menurut Dela itu manfaatnya apa? Salah satu teori yang pernah saya pelajari Pak, salah satunya itu teori hierarki Maslow, bahwa kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah aktualisasi diri. Jadi saat ini mungkin kemampuan Dela di sini, tapi sebagai manusia kita punya kemauan untuk selalu mengupgrade diri. Nah, hal itu saya teori hierarki Maslow itu saya jadikan acuan untuk terus mengaktualisasi diri. Jadi ada juga salah satu pepatah dari pejuang Islam kita, Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel itu Pak, bahwa jangan katakan menyerah sebelum kamu mencobanya. Jadi kalau kamu tertarik sama sesuatu itu, ayo coba. Jangan takut kalah, jangan takut salah. Kita kan nggak tahu hasilnya kalau kita nggak nyoba. Seperti itu Pak. Oke, bagus sekali ya. Jadi memang kadang ya ada yang beranggapan jadi mahasiswa aktif itu nanti prestasi akademisnya menjadi terganggu. Nah, gimana nih pendapat Dela? Sebenarnya enggak ya, kan ada istilah juga Pak. Ya. Sekali mendayung dua pulau terlampaui. Ya. Semuanya itu tergantung prioritas kita. Kita kan bisa nentuin loh. Misalnya kalau ada tugas kuliah atau misalnya berbarengan sebagai Dela sebagai duta kampus, kita tentuin mana prioritasnya. Ya. Atau mungkin tugas kuliahnya tenggatnya jam berapa, nanti kita komunikasikan ke tim-tim duta kampus, misalnya ada acara jam berapa, seperti itu. Jadi saya rasa nggak ada namanya kalau kita ikut kegiatan di kampus itu bisa menghalangi prestasi kita. Iya, baik. Jadi kuncinya itu membagi waktu sama disiplin. Iya, menentukan ada prioritas. Target, menentukan prioritas dan disiplin juga tentunya. Iya. Tadi sudah memperkenalkan diri ya. Jadi Dela ini mahasiswa jurusan keperawatan semester 4. Iya, Pak. Oke. Jadi memang dari dulu itu cita-citanya jadi perawat atau bagaimana? Sebenarnya enggak, Pak. Dulu itu awalnya Dela itu kan masuk sanggar tari itu sejak SMP. Oh, jadi kegiatannya apa saja nih? Tari? Iya. Nyanyi? Nyanyi enggak. Dela Nyanyi emang enggak. sejak 1 SMP itu udah masuk sanggar tari. Sanggar tari Sering ikut festival. Ada kan festival Serumpun Sebalai. Kemudian festival tari lah Pak kalau lomba. Oh iya. Itu sering ikut. Nah, waktu SMA itu kan ada eskul LCC 4 pilar sama debat tadi. Ya, LCC apa? LCC itu kami ngehafal undang-undang, masalah-masalah terbaru hukum misalnya. Oke. Nanti kami buat mosi gitu Pak.
Nah, di situ Dela tertarik masuk jurusan hukum, Oke. sama jurusan pendidikan tari. Tapi kata orang tua Dela nggak usah, lebih baik masuk kesehatan. Jadi awalnya memang terpaksa masuk ke sini, Pak. Oke. Kan Dela nggak ada dari awal niat mau jadi perawat, nggak ada. Tetapi setelah dijalani, ya enjoy aja ya, sekarang menikmati. Jadi seperti itu. Demikian ya, pemirsa ya. Jadi memang jalan hidup kita itu ada yang harus kita pertimbangkan. Saya juga begitu. Dulu nggak kepikiran saya sekolah ke arah kesehatan, ya. Tapi orang tua menyarankan ke kesehatan. Iya, Pak. Ini ada persamaannya dengan saya nih. Saya dulu juga waktu dulu namanya Sipen Semaru tuh ngambil hukum. Saya lulus juga di jurusan hukum, lulus di kesehatan, ya. Hukum juga suka ya. Kenapa ya? Karena memang menarik gitu ya. Mungkin ini sama selera ini. Jadi ketika orang tua juga menyarankan ke kesehatan, jadi ketika kita juga harus mengakui bahwasanya orang tua tentu mempunyai visi yang lebih bagus juga dari kita ketika sama SMA gitu ya. Pak. Jadi akhirnya masuk ke jurusan keperawatan. Jadi teman-teman nih calon mahasiswa Poltekkes nih yang akan masuk 2025 jangan ragu masuk ke jurusan kesehatan khususnya perawat. Misalnya, wah perawat ngapain sih? Bingung atau apa gitu ya. Ternyata setelah 4 semester enjoy ya. Gimana di jurusan perawat? Seru. Terus serunya itu di mana? Silakan. Seru, yang pertama dosennya seru-seru, Pak. Ya, dosennya seru. Terus waktu PKL itu kan kemarin pertama kali PKL. Itu seru aja ketemu banyak orang. Ya, jadi sekarang niatnya kalau sekarang mungkin Poltekkes baru ada di 3 ya. Nanti keinginan Dela adalah mau lanjut S1, mau lanjut S2 seperti itu. Iya, memang diploma 3 tingkat penjejakan itu pendidikan ya. Itu sampai ke tinggi ya. S2 sampai ke S3 dan lain-lain. Kemudian di Poltekkes sendiri ini Dela masuk ekstrakurikuler itu di luar akademis apa saja? Kalau di luar akademis itu Dela ikut pramuka, Pak. Oke. Iya, kalau di kampus cuma pramuka. Sama BEM. Sama BEM. Ya. Kalau di bidang akademis sendiri, Dela paling terkesan itu menariknya jadi perawat itu di bagian apa atau mata kuliah seperti apa gitu? Dela suka ngomong di depan banyak orang. Kalau perawat kan kita tuh nggak harus selalu merawat orang, tapi kita kan juga bisa melakukan promotif sebagai promotor. Kita edukasi kesehatannya. Jadi Dela suka ngomong sama banyak orang. Seperti itu. Ketemu banyak orang Dela suka pokoknya, Pak. Iya, jadi memang sebagai calon tenaga kesehatan ya, baik itu gizi, farmasi atau bidan itu memang harus aktif ya, inovatif. Karena dalam hal ini kita sebagai calon tenaga kesehatan itu kita tidak hanya menolong diri kita sendiri, kita juga menolong orang lain ya. Jadi hal yang termasuk yang paling penting itu adalah tenaga kesehatan itu mereka harus punya kepercayaan diri yang tinggi, harus bisa mampu ya berkomunikasi dengan baik seperti itu. Dan Dela sudah semester ke-4 dan sekarang ini lagi sibuk-sibuknya apa nih, mau PKL atau seperti apa? Persiapan mau PKL, Pak, nanti. Ya. Nilainya sendiri gimana IPK-nya? IPK-nya alhamdulillah. Ya, baik ya. Ya, baik. Oke. Makanya tadi saya bilang kalau organisasi luar itu kalau kita tergabung dimanapun itu nggak akan menghalang prestasi akademik kita. Itu semuanya tergantung ke diri kita sendiri. Kita bisa disiplin, kita bisa nentuin prioritasnya, semuanya nggak masalah. Sekali mendayung 20 pulau terlampaui, seperti itu. Bagus sekali. Kemudian ini ada pertanyaannya juga nih, untuk memotivasi teman-teman yang lain ataupun yang masih SMA ini, ya kalau kebetulan menonton siaran ini ya di Provinsi Bangka Belitung khususnya, gimana nih Poltekkes Pangkal Pinang ini capaiannya sudah semakin baik, jadi supaya mereka nih nggak bingung-bingung, nggak ragu-ragu untuk kuliah di sini ya. Silakan Dela. Oke. Halo adik-adik semua. Jadi buat kalian yang saat ini bingung mau kuliah di mana, yuk gabung bersama kami di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, karena Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang ini sendiri langsung di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Jadi nanti kalau lulus itu nggak perlu pusing cari kerja kemana. Dan juga ingat, kalau masuk jurusan kesehatan, entah itu perawat, farmasi, gizi, kita tuh nggak harus selalu kerja, misalnya kalau perawat jadi perawat aja.
perawat itu bisa jadi entrepreneur, kemudian bisa kerja di luar negeri, nggak harus kerjanya di Indonesia sendiri seperti itu. Jadi misalnya kalau kalian cita-cita awalnya itu mau jadi pengacara, tapi orang tua kalian nih nggak setuju. Ingatlah teman-teman bahwa ridho orang tua itu yang paling utama, karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Buktinya saya menuruti kemauan orang tua saya untuk tergabung menjadi mahasiswa kesehatan, dan saat ini saya mensyukuri bahwa saya sudah bergabung menjadi mahasiswa kesehatan di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Jadi ingat, apapun pilihan kalian, ayo bergabung bersama kami. Oke. Terus satu lagi nih, ini pertanyaan penting. Kita dari Kementerian Kesehatan nih punya program ya. Program itu adalah mengirim tenaga kesehatan ke luar negeri. Iya, Pak. Ini menjadi penting karena di luar negeri itu pengalamannya sangat bagus. Iya. Dengan penghasilan yang lebih baik, kemudian juga skill mereka ketika mereka sudah 3 atau 4 tahun di luar negeri balik lagi ke Indonesia, itu mereka menjadi perawat-perawat itu perawat-perawat yang handal seperti itu. Cuma kita kesulitan nih, tidak seperti provinsi lain ya, yang Poltekkes lain yang rutin mengirimkan calon tenaga kesehatan itu ke luar negeri, terutama perawat. Di Pangkal Pinang ya, Provinsi Bangka Belitung ini untuk memotivasi mahasiswanya supaya tidak ragu untuk bekerja di luar negeri ini masih banyak tantangannya. Gimana nih? Dela sendiri secara pribadi siap nggak kalau misalnya harus bekerja di Jepang, ada tawaran untuk bekerja di Timur Tengah, atau gimana? Ya, Dela kan sering buka TikTok, Pak. Ya. Itu kan sering biasanya keluar itu perekrutan perawat ke luar negeri. Itu dari awal emang Dela udah tertarik. Tapi Dela tanya sama teman-teman nih misalnya, kalian mau nggak nih kerja ke luar negeri? Sebenarnya mereka tuh mau, Pak. Oke. Cuman kendalanya dari orang tua. Ada orang tua yang nggak mengizinkan. Kan kita ini lahir dari keluarga yang latar belakangnya beda-beda. Ada orang tuanya yang kerjanya ini, ada yang maaf mungkin enggak gitu kayak. Ada yang mungkin pendidikannya anak tunggal, seperti itu, atau mungkin berat. Pendidikan orang tuanya, atau maaf mungkin yang standar seperti itu, Pak. Itu kan nanti ketika kita dibesarkan dari lingkungan yang berbeda, nanti kita juga akan mempunyai sudut pandang yang beda-beda. Seperti itu. Jadi mungkin saat ini caranya ya kita gimana ya? Bukan lebih banyak ke masalah takut berpisah sama anak, atau mungkin mengkhawatirkan masalah keamanan kah orang tua, atau seperti apa? Mengkhawatirkan masalah keamanan. Karena kalau keamanan kan kita sekarang bisa video call setiap hari ya. Itu tadi, Pak, karena kita latar belakang keluarganya beda-beda, ada yang latar belakang keluarganya mungkin berpendidikan tinggi atau maaf yang standar, itu kan beda-beda. Nah, mungkin orang tuanya takut. Kalau orang-orang tua yang memang udah berpendidikan tinggi misalnya, itu mereka paham. Tapi kan kalau maaf yang memang standar itu kan orang tuanya nggak paham seperti itu. Jadi terima kasih nih Dela masukannya ya. Jadi strategi dari Poltekkes sendiri memang bukan hanya mahasiswanya yang dimotivasi, tapi juga orang tuanya juga. Dan kita juga ketika wisuda kemarin ya kita sudah mengundang ya, secara resmi dari migran Indonesia ya, bahwasanya sekarang ini migran itu tenaga kesehatan yang bekerja di luar negeri itu dilindungi dengan baik ya. Kita punya kerjasama ya, terutama dengan negara Jepang ya. Dalam hal ini untuk pengiriman tenaga kesehatan ke Jepang. Selain juga dengan negara Saudi ya, dengan Arab ya. Jadi saya kira ini harus dimanfaatkan dengan baik ya, karena kita jadikan ini adalah suatu tradisi sehingga targetnya lebih luas lagi ya, tidak hanya ingin jadi pegawai negeri ya, tapi juga ingin juga bekerja di luar negeri. Karena saya yakin di YouTube atau di TikTok atau lain-lain itu sebenarnya banyak informasi-informasi yang positif ya, mengenai mahasiswa yang bekerja di luar negeri ya, dengan salary yang bagus, juga dengan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat ya, apalagi masih muda-muda ini ya. Jadi saya kira terima kasih ya pada Dela yang sudah hadir dalam
acara podcast Papin ini, podcast. Jadi Iya, podcast Polkes Papin. Papin. Ini adalah siaran perdana ya. Jadi ini adalah untuk ajang promosi Iya, salah satunya Poltekkes Pangkal Pinang, dan tentu saja pada Dela serta mahasiswa-mahasiswa lainnya ya. Saya harapkan ide-idenya agar podcast ini dapat berkembang dengan baik ya. iya Pak. Bukan hanya menonton tapi juga ikut berpartisipasi. Segala macam ide tentu akan kita terima demi berkembangnya podcast ini, dan Poltekkes Pangkal Pinang ke depannya menjadi lebih baik ya, kualitasnya lebih baik, dan seperti kata Dela tadi, kita bukan hanya buka D3, Iya, ada D4, S1, dan mungkin S2 iya. dan lain-lain. Demikian, terima kasih pemirsa Polkes Papin. Kita ucapkan juga terima kasih pada tamu kami, Dela. Bukan tamu sebenarnya, karena kita di sini sudah seperti keluarga ya. Dan pada seluruh mahasiswa Poltekkes Pangkal Pinang, gizi, perawat, bidan, farmasi, baik di Pangkal Pinang, jangan lupa Iya ada di Belitung. saudara-saudara kita di Belitung, ya ditunggu juga idenya, usulannya, dan sekali-sekali ya insya Allah kita juga akan podcast juga di Belitung, ya tinggal bawa mikrofon ini aja ke Belitung udah jadi ya. Saya akan wawancara juga mungkin dengan kajurnya, dan tentu saja dengan mahasiswa-mahasiswa di sana. Mereka lagi ini loh, lagi mau akreditasi. Ya, Oh, kita ucapkan semangat. semangat ya pada seluruh sivitas akademika di Poltekkes, jurusan keperawatan, prodi keperawatan di Belitung ya, di Pulau Belitung. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih ya. Yuk.